punya Karen. Penyamaran yang sangat. Kau noise bang, kau bergeser Iya, sedikit. selamat sore, selamat sore. Bergeser sedikit, agak noise. Bergeser bang. Jauhkan dirimu dari noise. Silakan. Iya, selamat sore. Iya. Ini apa? Bahas apa ini? Diskusi apa ini? Kalian di prank, Yesus tidak disalib. Konten di prank, Yesus tidak disalib. Pasti kau bilang, iya, oke. Ada datanya, iya kah? Coba. Oh iya, kalau datanya Yesus nggak disalib itu ada di Al-Quran memang. Tetapi Ya, itu kalau Nabi Isa. Yesus kami yang disalib, iya memang kan Nabi Isa nggak disalib. Berarti, ya kan? Tapi kan maksud Ibrani 57 bohong ya. Dengan ratap tangis persembahkan doa. Ibrani 57 dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Coba di-mute justru dulu, yang moderator. Kita kasih bukti dulu. Moderator moderator mute, berisik kali pun dia ya Allah. Di dalam Ibrani 57, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, anak soleh ceritanya nih Yesus, doanya didengarkan. Sal, kau kepental Sal. Jadi itu bukti bahwa Yesus diselamatkan. Kemudian ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berkata, "Ya Bapakku, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku." Jadi Yesus tuh doanya selalu didengarkan. Artinya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia memohon supaya dia diselamatkan, doanya didengarkan karena dia anak soleh. Kabur kan. Bila kau dikasih bimbingan gratis, kau nggak mau terima ya? Kenapa ya kalian ya? Atas kalian tersesat. Ehad, Kristen. Itu bang, judulnya Oten di prank. Yesus nggak disalib. Ya Bibelmu kan, imanmu kan kau mengimani bahwa Yesus yang mati terkutuk, padahal Yesus nggak disalib menurut cerita Bibel itu sendiri. Yang ngeprank itu siapa? Bibelmu ya si Paulus lah, kalau kita lihat cerita tulisan si Paulus ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Padahal ya mungkin Kristus palsu, tapi Yesus anak Maria nggak disalib. Tapi kan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan bukan Paulus yang nulis. Tapi kalau Ibrani, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan. Itu bukan dia tentang Yesus. Anak taat. Itu di situ bagaimana itu kau tanggap itu? Salah di situ apa itu? Ayat apa itu? Ibrani 57. Sabar, saya cek dulu. Ibrani, tapi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada itu penyalib. Itu dia sendiri kabur kok. Siapa yang tapi 4 kitab yang lain itu dia sendiri kabur. Injil. Kok saya yang kamu ini tag? Kitab Injil itu semua menceritakan penyalipan kok. Nggak ada Injil itu Bibel. Bibelmu itu Bibel, bukan Injil. Nggak ada kok Injil. Dari mana kok? Injil itu Bibel. Asal katanya dari mana itu? Bibel dari Al-Quran itu Injil, Biblos. Injil. Coba kau tengok kafir-kafir di luar negeri. Kau tengok kafir-kafir di luar negeri, apa dia menyebut kitabnya itu Injil? Kan Biblos, Bibel, Gospel. Injil itu asal katanya apa itu? Nggak tahu. Loh, coba di Google dulu Injil. Gospel. Enggak, Arab. Ya artinya apa? Injil itu kan ada artinya. Bibelmu itu ditulis oleh pengarang Matius, Yohanes. Itu bukan murid-murid Yesus. Pengarang Bibel itu nggak jelas siapa orangnya. Sampai sekarang nggak ditahu siapa itu orangnya. Nggak ditahu seperti Paulus, nggak ditahu siapa dia itu penulis Bibel.
Ini ibu bernarasi ini punya bukti apa enggak nih? Iya, coba cari kalau seluruh dunia di mana siapa penulis Bible itu kalau apa ya, Matius, Lukas, Matius, Markus, Yohanes itu murid Yesus. Kalau ada buktinya itu si murid Yesus ini, nggak ada yang Yohanes itu tahu bukan dulu. murid Yesus itu, Bu. Bukan murid Yesus yang menulis. Ya Bible itu ditulis, ampun. ada yang ditulis 60 tahun setelah Yesus terangkat, ada ditulis 30 tahun. Jauh-jauh dari Yesus sudah terangkat. Ya tapi kan orangnya masih ada yang hidup. Kan Yohanes itu muridnya. Di mana? Ada. Di dalam Biblemu tertulis ya di Yohanes 22. Dialah yang menjadi saksi, dialah murid. Berarti bukan dirinya, dialah murid. Iya, Kalau muridnya. dia menulis, Yohanes kan muridnya. saya tidak bahas itulah, kita tidak bahas keabsahan kitab suci ya. Kita bahas itu Enggak. otentik. Kan gini, Bu. Kan Anda bilang setuju Yohanes itu muridnya. Dia menyaksikan penyalipan enggak? Kok Anda bilang Yesus Saya disalibkan? tidak bilang yang menulis itu muridnya, yang menulis itu pengarang, yang nggak jelas siapa orangnya. Yohanes itu muridnya bukan? Iya, tapi bukan yang menulis Biblosme itu, bukan. Bukan Yohanes murid Yesus. Lalu Yohanes siapa? Nggak jelas, orang bilang nggak Loh, jelas. Dulu Anda harus sebelum bawa bukti dong. Jangan bilang nggak jelas. Nggak boleh gitu. kita lihat buktinya ya bahwa ini bukan murid Yesus ya. Kita lihat buktinya ya. Ini kan sudah zaman teknologi. Semua orang bisa buka Ini Google. makanya kita lihat buktinya ini. Yohanes. Penulis kitab Yohanes. Ini saya googling aja dapat ini Yohanes itu murid Yesus. Itu murid Yesus bukan. Bukan murid Yesus itu. Terus murid siapa? Nggak jelas, nggak ditahu orangnya. Loh, Ini. Anda itu kalau bawa narasi jangan bilang nggak jelas, Bu. Di sini ada data yang jelas. Anda bilang nggak jelas loh. Coba Anda ini buka asumsi, datamu. tapi Buka gimana datamu ya? itu. Buka datamu. Apa di situ tertulis murid Yesus? Coba buka Ya, datamu. saya lihat ya. Besarkan dia. Penulis Besarkan. kitab Yohanes. Ini bisa semua orang. Ya, buka lah kalau itu murid Yesus ya. Ya. Buka. Biar kita lihat juga data-datamu itu loh. Bentar ini. Oke, bisa di ini ya? Bisa dibuka kamera saya? Kau yang buka di situ kena. Kau nyuruh-nyuruh lagi. Iya kan mau lihat datanya. Ini saya tunjukin ini bahwa penulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Ya buka ayo, buka. Nih, kita lihat di ini saja nih. Di mana? Mau buka yang mana? Wikipedia. Kita lihat. Bisa digedein biar pada lihat. Injil Yohanes adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan kitab keempat dari rangkaian Injil kanonik. Kitab berisi uraian yang sangat sistematis. Apa itu kau bilang? Ya, sabar. Ditulis oleh, sabar. Itu ada itu. Coba. Murid Yesus di situ. Ya. Itu yang menulis itu Yohanes anak Zebedeus. Ya memang ada, dan itu ada buktinya itu memang murid kan. Yesus. Kau ditipu-tipu itu. Ini kita kasih data kau ya, Yohanes 21, 24. Buka. 21, 24 nih ya. Nih. Nih ada ayatnya lagi di sini dikatakan Yohanes 21 ayat 22. Nih Itu 24 menunjuk nih. pada murid yang dikasihi Yesus. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini gitu. Ini penutup Dan- nih, penutup Bible. Penutup Yohanes nih, dialah murid. Ya. Dialah murid nih. Yohanes Kalau kan? yang menulis ini si Yohanes harusnya berkata, akulah murid yang memberi kesaksian. Dia berkata, dialah murid. Ini penutup Yohanes ya. Yohanes 21, 24. Yohanes kan ada dua nih. Kan kau bilang murid Yesus yang menulis. Iya kan ada dua Yohanes Padahal di toh. sini tertulis, dialah murid yang memberikan kesaksian. Kalau si murid Yesus yang menulis ini, pasti dia bilang, akulah murid yang memberi kesaksian. Terus lanjutkan ada apa tuh? Terus dilanjutkan. Dialah murid. Iya, Oke, terus. jadi Dan penulis-penulis kita tahu bahwa Bible kesaksiannya itu benar. Nah, kita tahu. Berarti Iya, mereka tahu tapi bahwa ini yang penyalipan menulis. itu benar-benar terjadi. Yang menulis Penyalipan ini betul siapa? terjadi nggak? Yang menulis ini Iya. siapa ini? Iya.
Berarti Iya, muridnya itu akui dulu. Yohanes. Akui dulu. Oh, kok akui Yohanes? Kalau Yohanes si penulis ini yang murid Yesus, pasti dia berkata, akulah murid. Iya, tapi itu dia Penulis dipercaya oleh itu adalah Yohanes. berarti Nih, bukan nih. Yohanes ya. Loh, Loh, nggak bisa. Ketika orang saya sudah tanya berkata, siapa, Anda nggak tahu. si penulis di sini sudah berkata, dialah murid. Iya, dialah murid, tapi Anda ketika saya tanya Si siapa, Anda nggak penulis tahu. ini, Anda harus bisa nunjukin faktanya gitu loh. Kalau semua fakta ini berkata data di ini, Bibelmu nih, penutup Yohanes ini. Penutup Yohanes, surah Yohanes ini nih. nah, Dialah kalau murid. Kalau si Oke, Yohanes oke. yang nulis, Oke, pasti taruhlah. dia bilang, akulah Ya, murid. oke. Kalau si Yohanes bener, kok Terus ditipu yang itu. kita di situ siapa? Di ayat itu. Kita itu Mana siapa? lagi kita? Nggak tahu Ada siapa. tulis di situ. Dan yang telah itu baca dan yang Yang telah menulis baca. Bible ini dialah. Iya, Dialah bacain murid yang itu memberikan kata penutupnya, kesaksian. bacain dulu. Siapa ini di Bacain sini dulu. dia ini? Siapa di sini Ya. dia? Siapa Dialah ini dia? murid Siapa yang ini dia memberi ini? Siapa yang kesaksian. dimaksud? Itu Yohanes penulis. anak Zebedeus. Si penulis mengatakan dialah murid. Siapa di sini yang murid yang menulis Yohanes nih? Ya, Yohanes anak Zebedeus yang memberi kesaksian tentang itu. Berarti yang dimaksud penulis adalah Yohanes, bukan dirinya yang menulis. Dia cuma mengcopy paste apa ya? Oke, lanjut lagi. Dan Mengapa-ngapa lah. kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kita ini siapa? Saya bukan moderator Jimen. Enggak, kita ini siapa di sini? Ya cari tahu lah kau siapa itu kita. Ya mungkin Loh, para ya kita ini pengarang. siapa? Anda Mungkin bilang di para situ bukan pengarang. Yohanes. Kemudian Anda bilang di situ kita para nggak tahu. pengarang. Bible Anda bukan banyak tidak dikarang. tahunya gimana sih? Loh, saya sudah buktikan bahwa bukan murid Yesus di sini kok. Kau aja ngeyel. Di sini tertulis dialah murid. Kau bilang Yohanes ini muridnya. Yohanes ini ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Faktanya kau nipu. Iya, kalau begitu tunjukkan Yohanes siapa. di sini Siapa? si Kalau penulis begitu siapa? bilang dialah Siapa? murid. Enggak tahu. Oke, kau yang cari memberi tahu kesaksian itu siapa? dong. Ya pasti bukan Yohanes yang menulis, orang lain nih Oke, enggak jelas. tapi yang Pengarang memberi Biblemu- kesaksian siapa? Pengarang Biblemu enggak ditahu siapa. Oke, taruhlah bukan Yohanes. Saya ikut kata Anda. Oke. Kok gitu Tapi dia itu kenapa siapa kata di situ? saya? Bego Dia kali itu kau di siapa? Biblemu jangan ikut kata Iya, saya. nggak apa-apa, saya Kalau ikut kata Ibu. kalau kau ikut kata saya, aku bilang kau itu tersesat. Enggak, Jangan kau ikuti Biblemu. saya ikut kata Ibu. Oke, saya ikut kata Ibu ya. Kalau misalnya dia di situ memang Kita kembali ke judul. Kita kembali Yohanes ke bukan? judul ya. Iya, Yesus iya, tidak dia itu disalib. Yohanes bukan. Kita kembali ke judul. Iya, aku Bu, kasih dia itu lihat. Yohanes bukan. Udah Jawab aku aja. kasih Dia lihat itu Yohanes bahwa- bukan ayat tadi. udah aku kasih lihat. Sekarang Iya, kita dia. Lukas. Ini saya tunjukin Lukas ya. lagi. Saya Lukas, tunjukin, saya Lukas. tunjukin. Saya tunjukin Yohanes tadi ya. Tunjukkan bukti bahwa yang menulis surah Paulus itu si murid Yesus. Ayo. Paulus lagi. Yohanes. Surah apa? Yohanes ini mana? Kitab Yohanes ini murid Yesus yang nulis. Tunjukkan data itu. Ayo. Tunjukkan literasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, bolehlah Ayo. misalnya. Saya ikut Anda. Anda katakan bahwa kitab Bukan itu kau ikut ditulis oleh saya, Yohanes. kucluk, Dia itu itu siapa? data di Biblemu. Menurut Anda dia itu siapa? Ya cari tahu. Siapa itu? Kau yang cari tahu. Dia itu Presiden. siapa? Yang Ya, kau cari kesaksiannya tahu. dipercaya oleh penulis kitab Yohanes itu, dia itu siapa? Ya, kau cari tahu, kau cari tahu. Iya, Masa dia kau itu nggak mau siapa, cari tahu Bu? di Biblemu? Kau Kok Anda belajar, bisa kau berkata tahu. bahwa dia diprank? Ya Kami kalau semua gini di-prank. ya, gini Tapi ya, Anda sendiri gini tidak ya. tahu siapa yang Gini nge-prank. ya, Oten ya. Kalau kita itu menulis, kalau kita nih yang punya tulisan nih, aku menulis bla bla bla. Ini dia bilang dialah yang bersaksi Iya, dia. saya sudah ikut Tentang logika semua Anda. ini. Saya ikut logika Anda, nggak apa-apa. Berarti- Sekarang saya tanya dia itu siapa? Yang menulis Yohanes ini bukan murid Yesus. Iya, oke, Sekarang kau tapi cari yang tahu dirujuk, siapa itu yang dirujuk penulisnya. dia itu siapa? Cari tahu kau dong, masa saya nenekmu kiper lah. Saya Loh, nyari-nyari lagi. Ini loh, Kau dia yang ini harus dia tahu bahwa murid yang Biblemu ini memberi karangan kesaksian. manusia. Dia ini siapa ini, Bu? Dia ini siapa? Ya cari kau tahu, itu kan amit-amit. Itu Ya, Anda najis bagi kasih saya tahu itu mencari dong. tahu. Dia ini Yohanes bukan? Ya itu Bu, yang saya kasih tahu penulis ini bukan murid Yesus. oke. Titik. Saya sudah ikut Anda. Ya udah. Sekarang dia Ya ini sudah. siapa? Dia ini Ya siapa? cari tahu, kau cari Loh, tahu kewajibanmu. bagaimana Jangan sih? cuma modal iman.
Kewajibanmu jangan siapa? cuma Jawab modal dong. imani doang. Dia Cari ini tahu. siapa? Ya cari Jawab tahu lah, saja cari dia. tahu kau. Dia Ya, ini kok saya siapa? jawab? Kenapa kamu Kau bisa cari tahu berkata lah, bahwa cari. di prank, tapi kamu sendiri tidak bisa berkata Itu di tentang siapa atas saya dia? lihat tuh. Dialah penulis, dialah, berarti bukan dirinya. Kalau di situ Ya, murid oke. Yesus, Oke, kan kau sudah bilang, saya terima, kan kau iya. dengar, pemakan babi dengar, kan kau bilang ini yang menulis muridnya Yesus, kau bilang toh. Yohanes Oke, ini yang saya menulis ikut- ini Yohanes murid saya Yesus. ikut logika Saya kasih Anda. bukti bahwa yang menulis itu bukan murid Yesus. Tertulis nggak di apa-apa. situ si penulis bilang, dengar dulu kapir ya biar kau nggak terbotol. Si penulis bilang dialah murid. Iya, Dialah. siapa itu? Siapa Ya dia nggak itu? tahu, cari tahu kau kuclu. Loh, Nggak bagaimana ditahu kamu siapa bilang dia. saya cari Nih tahu? saya Kamu kasih kan data bilang ya. di prank. Ini dia yang Penulis memberi Bible kesaksian. tidak Ini diketahui siapa? siapa penulisnya. Sehingga harusnya dipercaya. kau pelajari. Nih. Sehingga Misalnya kesaksian ya, itu kau bertanya benar. siapa yang menulis Al-Quran. Siapa ini dia murid yang memberi kesaksian tentang Siapa semuanya penulisnya? ini? Kan kau bego. Dan yang telah Kau jangan bego. menuliskannya, Kalau nih yang kau telah bertanya ke menuliskannya kami ini lihat siapa ini. penulis Al-Quran, Nih, kita dan yang telah tunjukkan siapa menuliskannya. penulisnya. Kalau kau bertanya ke kami, Ini sekarang ditulis ini. kau Yang tanya siapa menuliskannya ini. penulis Biblosmu itu. Ini yang Kan telah tahu kau yang menuliskannya cari ini tahu. loh. Jadi yang Tahu menuliskannya yang ini cari siapa? tahu, jangan kau cuma modal iman, jangan kau Ya, bego dia cari tahu ini, itu sejarah saya Bible. sudah cari tahu. Dia Cari ini tahu adalah sejarah Bible-mu Yohanes itu, cari murid tahu, Yesus. Cari Dia ini tahu Yohanes murid sejarah Yesus. Bible-mu. Kok kau Dia nanya ke ini- kita? Ngapain? Kalau Anda kau bilang bertanya siapa bukan dia yang menulis ya? Al-Quran? Kita Baru ini jawab. siapa? Nah, nih? itu tertulis. Ini ditulis nggak ini? Itu tertulis di situ. Itu Ini tertulis ditulis di nggak situ. ini? Dialah murid. Siapa yang nulisnya nih? Dialah murid. Nggak tahu. Ini siapa Karena dia tulis ini? di situ, penutupnya di situ. Baca. Dialah Ngerti murid bahasa tuh. Indonesia nggak? Dialah murid. Ya, Kalau dialah dia murid yang murid yang itu, memberi- kalau dia murid Yesus, pasti dia berkata, Dialah akulah murid. Iya, yang menyaksikan. memberi. Wow, dasar Baca. bego bener Yoten. Dialah murid, ini murid Yesus kan, yang memberi kesaksian Dan tentang kau bilang, semuanya ini. kapir, Loh, kau bilang, sabar. nulis Yohanes Dan adalah murid yang Yesus. telah menuliskannya. Dan kau bilang begitu. Eh, Kapir, yang telah penulis menuliskannya. Bible, kau bilang Dan penulis lanjut, Yohanes lanjut. adalah murid Kita Yesus. tahu Padahal bahwa si penulis bilang kesaksiannya dialah. itu Oh, memang dasar. benar. Berarti kau cuma modal imani. Dia berkata di sini dialah murid. Ih, benar-benar. Oh, kasihan menghibur diri. Menghibur diri. Menghibur diri. Jelas-jelas si penulis di sini berkata dialah murid. Kalau memang yang menulis ini murid Yesus langsung harusnya berkata akulah murid yang menyaksikan semua ini. Dia bilang dialah murid yang bersaksi mengenai semuanya ini. Berarti bukan dirinya yang menulis ini. Yang menulis Bible Yohanes ini bukan murid Yesus. Karena dia berkata dialah murid yang bersaksi mengenai semua ini. Berarti si penulis ini hanya mendengar, mengcopy paste. Entah itu karangan apalah. Kalau kau bertanya tentang siapa penulis Al-Quran, ya kita uraikan. Kau bertanya tentang siapa penulis Bible, kita kasih bukti. Malah kau mau lagi tanya bagaimana begini begitu. Cari tahu kau, jangan kau bego-bego cuma modal imani. Inilah kau tersesatnya. Kalau kau cuma modal imani. Izin Kau masuk belajar. Bunda. Izin masuk Silakan, Bunda. silakan. Boleh, silakan. Bisa saya dibesarin Bunda sedikit aja. Saya bukan moderator tuh, Bunda Nora, Bun. Oh, Bunda Nora. Enggak ada moderator lainnya. Ini sebenarnya ada di Catholic Identity. Catholic Identity itu adalah Kristen dan websitenya itu resmi. Ya, resmi semuanya. Jadi di dalam Yohanes itu seperti yang disampaikan oleh Bunda Rahma, keperangan Injil menyandang nama Yohanes. Jadi yang mengarang ini menyandang nama Yohanes. Ya. Masih misteri nih. Masih misteri. Misteri artinya belum diketahui, ya, belum diketahui penulis Yohanes ini. Ini dia, Irenaeus yang menulis pada abad kedua, nih, pada abad kedua, bukan Yohanes. Nah, simak ya oten-oten ya. Itulah cara kalian belajar, cari tahu, biar kalian nggak tipu-tipu, ditipu.
Tuh, Nah cari ini. tahu itu kayak Bang Jimen itu, dia cari tahu padahal dia bukan oten. Cari tahu kalian ya, jangan cuma modal imani doang, kasihan. Jadi yang menulis itu Irenaeus di abad kedua, bukan murid Yesus, Yohanes. Ya, mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes dan lain berspekulasi bahwa Injil tersebut aduh, kok dikecilin ya. Bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes, tetapi pembaca utama Yohanes tampaknya adalah sekelompok orang-orang Kristen Yahudi yang berada di situasi ketegangan. Jadi penulis ini, ya, jadi Injil Yohanes ini kemungkinan besar ditulis pada tahun 90-an. Ya, jadi dia ini adalah masih misteri, ini dia. Masih misteri, ini dia. Masih menjadi misteri. Bukan hanya Injil Yohanes yang tidak diketahui, Lukas, ya banyak ya Injil-Injil yang lainnya, Lukas, Matius juga termasuk nih, Matius, ya. Jadi kita bisa lihat itu di Catholic Identity. Katolik ini adalah website resmi dari Katolik, ya. Jadi kita bisa email, contohnya kita tidak setuju nih datanya. Jadi saudaraku, sebenarnya memang benar yang disampaikan Bunda Rahma. Karena kalau memang dia itu adalah penulis, harusnya dibilang aku. Sama juga di Lukas. Lukas itu coba dibaca Lukas ke 1 itu nomor 3. Ya. Setelah aku memahami dan mempelajari, ya, dia memberikan surat kepada Theophilus. Dia beranggapan lalu membuat kitab. Lalu saya memutuskan si penulis membuat kitab. Bukan Lukasnya, tetapi si penulis, saudara. Makanya belajar. Jadi yang disampaikan Bunda Rama tadi itu memang udah benar sebenarnya. Saya hanya menambahkan data konfirmasi dari kekristenan itu sendiri. Itu saja kira-kira, Bunda. Sayangnya mereka ini ya, Adinda Jimen, mereka ini nggak mau belajar. Cuma naik modal diskusi tuh, modal ngotot gitu loh. Nggak mau belajar tuh. Cari tahu lah kalian, biar kalian tuh pintar sedikit. Kalau kami di Islam, kalau kalian membuat framing, kami cari tahu. Kami cari tahu sampai kita menemukan jawaban. Kalau kalian ini cuma kita yang kau suruh nyari-nyari, cari tahu siapa penulis Bibelmu. Karena sampai sekarang nggak diketahui. Gelap gulita, bahkan Profesor siapa namanya ya, Bart Ehrman ya, dia mengatakan penulis itu nggak jelas siapa orangnya. Itu profesor ini ya, Perjanjian Baru, Bart Ehrman. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya tidak menulis Injil atau Bibel. Tidak diketahui siapa itu penulisnya. Begitu kawan. Jangan kau naik kepanasan. Didukung pola oleh Bibelmu. Di situ tertulis dialah murid. Berarti yang menulis ini bukan murid. Bukan si Yohanes. Cuma diberi penamaan. Jadi dulu itu ya, dulu zaman dahulu belum ada penamaan itu ya. Awal-awal abad berapa ya? Awal abad 4. Belum ada penamaan di situ ya. Belum ada namanya itu Bibel. Kemudian dikasihlah menurut Yohanes. Menurut atau karangan Yohanes, karangan ini. Belum tertulis, belakangan baru dihilangkan lagi, tinggal Yohanes, Matthew, Lukas. Tapi mereka ini nggak mau belajar ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pinter, belajar lah ya. Matius, kalau kita lihat data di Bible, maka berdirilah Matius mengikuti Yesus. Itu bukti bahwa bukan murid Yesus. Karena si penulis berkata, maka berdirilah Matius. Kalau memang Matius murid Yesus yang menulis, harusnya dia berkata, maka berdirilah aku. Itu dia tulis, maka berdirilah Matius mengikuti Yesus. Berarti yang menulis bukan Matius, belum lagi Lukas. Lukas pun ini orang Yunani, nggak dikenal, bukan murid Yesus. Lukas, Markus itu bukan murid Yesus ya, orang Yunani. Iya, saya mengkonfirmasikan pernyataan Bunda Rama ya, bahwa itu adalah
suatu kebenaran. Apa ini? Kepengerangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Jadi betul yang dikatakan Bunda Rama. Jadi kalian saudaraku yang Kristen, kalau disampaikan kebenaran itu diterima karena ini dikonfirmasikan oleh Katolik sendiri nih, Katolik Identity. Dikonfirmasikan oleh Katolik sendiri. Jadi Yohanes bukan dia penulisnya gitu, tetapi pengarang lain bahkan masih misteri dituliskan di Roma pula lagi. Padahal Yesus itu kan di Bani Israel, ya berbicara, masa ditulisnya di Roma? Aneh seperti itu saudara. Ya, jadi belajarlah, memang betul yang disampaikan Bunda Rama, belajar tentang agamamu sendiri, imanmu sendiri, supaya kamu itu tidak menjadi batu sandungan untuk berhadapan kepada Tuhan nanti kelak. Kira-kira begitu. Lanjut Bunda. Rungkat kita ini nanti. Iya kah? Kenapa, Bu? Itu Faruk ini. Oh, udah. Tadi kan jeda dia, Bunda. Tetap dalam jiwa. Ini Kristen Muslim, saudara. Siapa yang doubling nih? Tes? Oh, Bunda Rama. Tetap. Halo, tetap. Tetap. Halo Bunda, kepencet Bunda. Oh, kepencet. Oke. Iya, turunin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, itu yang kemarin dibagi itu nggak ada loh, ada yang ngambil loh. Nah, kenapa ada yang ngambil? Kan kemarin kan minta foto-foto jadi kutitip di situ. Jadi barang-barang yang hadiah kasih netizen itu semua di situ ada yang tidak ada masuk ke mobil. Nah, pas terakhir nyampe di sini, ku telepon lah kawan itu kan. Pep, Al-Quran itu yang dikasih Ustadz Yusuf kemana? Nah itu Kak, nggak ada Kak katanya. Cuman sama si Sal yang ada kemarin. Aduh, berarti ada yang ngambil. bukan rezeki itu Bunda Nora. Nantilah dikasih lagi ya. Ya, saya mau karena anak saya kan udah sekarang kan Al-Quran dia. Oh. Bagaimana caranya dia punya Al-Quran ini bagian apanya ini nih, bagian ininya lepas. Wih, ku bilang itu nak, ku beli tuh loh nak, tajwid itu, ku bilang. Ya mak, entahlah. Bunda Rahma izin sebentar ya, Bapak Ibu semuanya. Bunda Rahma, assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kusapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Lanjut. Bunda Rahma ini anak ibu masih nggak mendesain rumah yang arsitek itu? Mendesain, tapi dia lagi di proyek ini Ustadz, dia di proyek jalan. Udah ada waktu sekarang. Udah 2 kali saya minta sama Bunda Rahma dulu sama ini nih mau minta. Aduh, ya benar Ustadz. Dia tidak lagi di proyek dia sekarang, pembuatan jalan Ustadz di daerah dia. Lama kali gitu ya? Iya, kan tadinya di pemerintahan tapi dia milih ke swasta, dia lebih pilih ke proyek. Mohon maaf Ustadz. Minta sama arsitek, aduh mahal Bu, 2-3 juta. Cuma desain doang. Ya Allah. Mahal juga. Mungkin ada netizen ya, saudara-saudara netizen. Kayak Gurunda itu kan ketika dia ngomong tentang desain di rumah Hobbit itu, dia mau renovasi itu, netizen di bawah ini mengiyakan, dia menyanggupi gitu loh. Jadi netizen yang buatkan. Coba netizen tolong dibantu Ustadz. Kalau gitu nanti deh saya coba tanya deh ke netizen malam nanti. Saya ingatnya sama Bunda Rahma masalahnya. Nanti Ustadz kalau bikin rumah katanya sama anak saya bisa desainkan, dia arsitek. Oh ya udah. Iya benar Ustadz. Kalau saya desain bagian makanan aja Ustadz. Kalau makanan ya. Makanan yang desain ini yang ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya desain rumah. Rumah. Oh Ustadz mau bangun rumah. Wih keren. Iya.
Masya Eh, Allah. bangun rumah udah sejak dulu gitu. Udah sejak dulu sebelum waktu saya masih ngajar Bunda Rahma dulu. Nah, itu udah mau Siap-siap bikin Ustaz. rumah, cuma kan nenek nggak bisa pindah. Nah, ini kan kebetulan nenek udah meninggal gitu. Makanya Oh, innalillahi wa inna udah ilaihi udah raji'un. udah meninggal, jadi kan bisa udah pindah dari sini. Oke, Ustaz Ustaz. sibuk kak? Enggak, Debbie. Kamu mau syahadat sama sama Ustadz Yusuf? Debbie mau syahadat sama Ustadz Yusuf? Biar disyahadatkan sekarang. Yang mau ya mau menjadi desainer untuk Ustadz Yusuf, silakan DM beliau. Ya. Eh, Beliau itu mencari, mudah-mudahan bagi yang mau sedekahkan ilmunya, silakan ke Ustadz Yusuf, silakan di DM. Baru nanti konfirmasinya di WA, biar Ustadz Yusuf kasih tahu berapa kali berapa tanahnya, bangunan yang mau dibangun berapa kali berapa, konsepnya seperti apa, ya kalau bisa Iya, apalah bang kita saling. bang alumni kiamat itu juga bisa itu. Cuma saya nggak ketemu orangnya sampai sekarang. Entah Apa kemana beliau beliau. sibuk? Beliau sibuk. Makanya kan kemarin nggak datang beliau. Pantas. Dia ada Ya proyek udah, lain. cuma nanya itu aja Bunda Rahma, lanjutlah diskusinya. Mohon maaf mengganggu. Saya juga mau sholat asar terus ada kegiatan habis asar masalahnya. Oke, siap Ustaz. Oke, Jadi makasih teman-teman banyak ya atas ini waktunya ya. Sama-sama. bisa membantu di DM Ustadz Yusuf ya teman-teman di bawah ya Iya, langsung ke WA, DM jarang buka saya, langsung WA. Oke, Izin Ustadz. Ustaz. Oke. Izin Syukran Ustaz. jazakumullah semuanya. Saya izin pamit dulu dah. Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jimen, wabarakatuh. suaramu kecil kali, Jimen. Entah kemana-mana. Kecil suaraku ya? Kecil Oh, iya, iya. lah. Ya Saya jauh. terpendam. Kata Cici Mehong yang mau aja, contohnya mau mualaf. Apanya nih? Jangan nanti dicabuli. Iya, bapak kau yang suka mencabul. Jai. Ya lah, mereka kan nggak ada hukumnya kan. Boleh Iya. nggak dia cabuli emaknya? Nggak Ya, kalau nggak ada hukumnya- larangannya. Boleh kok. Kalau kita bilang boleh, ya pasti memang nggak ada larangannya. Kalau kita bilang jangan, emang ada larangannya kan begitu. Lucu, karena ada ustadz mencabuli dia nggak baca berita. Kenapa nggak kau cari? Kau cari dulu. Adakah pendeta mencabuli? Keluar tuh banyak. Seorang pendeta mencabuli 3 orang anak di bawah umur yang dilakukan sudah 2 tahun. Cobalah tengok. Alah. Di Medan banyak itu, di Medan itu barusan itu berapa banyak korbannya itu, puluhan korbannya, jemaatnya sendiri. Itulah. Tuh, ini aku cari ya. Pendeta mencabuli. Kita ketik saja. Gak mungkin berita ini bohong. Polisi Betul. berhasil menangkap pendeta di Blitar yang diduga lecehkan anak. Pendetanya udah tua bangka, 67 tahun. Dasar pidongnya saja yang selalu tegang-tegang menggatal. Pendeta di Surabaya diduga perkaos jemaat di bawah umur. Kan gila ini. Oknum pendeta cabuli bocah laki-laki di rumah ibadah di Rohul Riau. Kan kosok kali kau. Tapi apalah, kau bilang katanya ada hukum kami, jangan berzina. Itu untuk orang Yahudi. Pendeta lansia di Blitar cabuli anak di bawah umur di kantor gereja. Kan gila ini. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Pendeta cabuli 6 siswi SD di Medan. Waalaikumsalam Penjara. warahmatullahi wabarakatuh. Anak SD, anak pencabulan pada yang ribu lah kau itu. Pelaku pencabulan pada anak siswi SD di Medan, Sumatera Utara. Iya. Katanya kau ini bocil. Hei, kalau dinikahi masih sah. Itu istrinya. Ini dicabulkan. Nih, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada pendeta Benyamin Sitepu dalam kasus pelecehan anak. Pria yang juga menjabat kepala SD sekolah dasar di Galilea Hosana School, Medan itu terbukti mencabuli 6 siswi di sekolah tersebut. Wih, anak SD loh. Menjatuhkan pidana 10 tahun dan denda 60 juta.
Alah, vonis 10 tahun bui terhadap pendeta pelaku pencabulan 6 siswi SD di Medan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 15 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa perbuatan cabul kepada para korban yang merupakan peserta didiknya. Wow! Selain itu, selain itu, beberapa dari tindakan cabul terdakwa dilakukan di ruang kepala sekolah. Wow! Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, Benyamin kemudian mengancam para korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua dan orang lain. Ada juga perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa di hotel. Wow! 6 siswi loh, anak SD loh. Kita buat anak SD itu, bagaimanalah sempitnya perawannya itu. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah. Jiwa cibulnya gondrong meronta-ronta. Itu praktik dulu, Bunda. Bunda, praktik dulu mereka di dunia. Mengerikan Tuhan. 6 siswi kau berikan kepadaku yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki sebanyak 32. Upeti dikhususkan. Yes. Ya kan, Jimen? Betul. Yang sudah pernah bersetubuh, kau bunuhlah mereka perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Yang belum pernah bersetubuh, jangan kau bunuh. Sebab ingin. Jangan dilanjutkan. Jangan dibacain lagi. Hai, 6 siswi SD lo. Wih, SD. Saya bayangkan anak saya yang sudah agak besar kelas 5-nya. Wih, ya Allah. Mereka praktek dulu di dunia, nanti kalau di surga nanti Tuhannya yang ditusbol. Hei, Jimen, Jimen, hati-hati kau, muncungmu. Parah. Iya, mereka selalu menuduh. Sudah di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah engkau mendekati zina. Tapi kalau ada yang melakukan itu berarti oknum, dia berdosa hukumnya. Nah sekarang kamu, di mana hukumnya? Ada nggak larangan yang jangan begitu? Jangan larikan ke hukum Yahudi. Kalau kau mau melarikan ke hukum Yahudi, jangan kau makan babi. Karena hukum Yahudi juga melarang makan babi, karena babi itu haram. Kenapa kau makan? Kau pilah-pilah hukum-hukum Yahudi. Jangan, kalau kau ikuti hukum Yahudi, kau harus mengikuti juga hukum rajam. Bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, haruslah mereka dirajam di depan rumah orang tuanya. Betul tidak, Jimen? Betul. Ada tertulis dalam Bibelmu itu. Mata ganti mata. Iya. Tangan ganti Makanya datang tangan. baginda Rasulullah membawa syariat baru. Ya, sebagai solution. Gitu loh. Makanya kenapa waktu datang perempuan pelicir yang tertangkap berzina, Yesus katakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lemparlah batu. Itu bukan maksudnya seperti itu. Hukum Yahudi, ketika ada kedapatan berzina, laki-laki dengan perempuan itu harus dibawa. Ini yang dibawa siapa? Perempuannya doang. Laki-lakinya mana? Betul nggak, Jimen? Betul. Berarti tidak adil itu. Tidak adil. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun, ya, ketika ada seorang perempuan penjina datang kepada Nabi Muhammad. Betul, itu ada ceritanya itu ya. Dia katakan dia berzina, terus dia hamil. Nah, dia katakan tunggu sampai anakmu lahir. Kan begitu kan? Ada ceritanya, betul nggak? Betul, iya. Nah, ketika anak itu lahir, perempuan zina itu datang lagi. Dia sudah melahirkan. Tunggu anakmu selesai disapi. Maksudnya apa? Selesai dulu menyusui, betul tidak? Iya. Nah, akhirnya datang lagi. Inilah bentuk keadilan, ya. Bukan kau datang bla bla tidak ada apa. Enggak. Inilah bentuk keadilan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi anak itu
ya, dilahirkan dulu, disusui oleh ibunya sampai dia disapikan, baru diberikan hukuman rajam. Gitu loh. Oten tidak ada hukuman. Oten tidak ada Ada. hukuman. Seperti lagu loh, Jimen. Iya. Tahu lagu itu apa? Bebas, lepas, biarkan kami berbuat maksiat. Kan ada tuh di dalam apa ini, di dalam ini loh. Di dalam roh. Begitu. Di dalam Roma 5. Betul nggak? Iya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ini. Ini apa katanya? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hei, bebas, lepas, marilah kita berbuat dosa banyak, karena dosa banyak akan datang kasih karunia berkelimpahan. Bebas, lepas. Aduh. Seperti itulah saudara-saudara yang dikasihi dalam namanya. Gak boleh kita sebut. Iya. Terlalu banyak nanti. Iya, terlalu banyak pelaporan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi poin di situ apa? Apakah dosa lebih penting bagi mereka? Taka? 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 Lagu Dewa, Bon. Jangan gue bilang lagu Dewa. Kok ini roomnya itu Faruk. Hampir kita ditampar nanti. Ya, halo tangkap. Halo tangkap. Tangkap. Walah. Pada takut jadinya gara-gara itu. Padahal kita nyanyi loh, Jimen. Oh ya. Iya kan? Tertawalah kau sebelum kau menangis, borak. Apalah si Otang ini? Kau udah di mana itu? Udah kenyang kau toh? Udah kenyang kau? Udah di mana kau? Belum makan, udah di bank, belum makan siang aku dari tadi, belum makan siang. Udah makan ini, udah makan. Udah makan? Belum. Ya pergilah keluar Udah makan. lapar. Udah jam Belum, 2. lapar ada perutku. Belum bisa ditinggal, belum bisa ditinggal. Ya makanlah kalian di dalam apa itu? Di dalam bank itu makan. Aduh, ini akun siapa lah yang kayak begini loh, woi. Ini yang kadang. Mana ada jual nasi sini? Oh alah. Kenapa bibir kau Nora makin doer udah mau jatuh? Ini dicipok sama gondrong. Dicipok, diputar-putar, dipelintir, dicelupin, dicipok lagi, diputar. Ini nih gondrong. Ya sampai bibir awak pun diurus kan. Loh, kalau mau gondrong, mau kenyot bibirku, mau diputar, mau dipelintir, lah iya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau sempat nanti laki kau yang buat kayak begitu, emosi kau. Kau bilang, Bang, udah gak cinta kau sama Dede. Mentang-mentang bibir Nora doer, bibir saya setipis ini gak cinta kau lagi, Bang. Gitu kau nanti teriak kau. Ya, ujungnya kau minta cerai karena berzina. Iya kan? Kau tuh jangan menyerang kebibiran saya. Karena sesungguhnya kebibiran saya ini dan ketebalannya adalah hasil kasih sayang cinta dari si gondrong kepadaku. Bukti cinta dia kepadaku. Begitu loh, Jimen. Iya, betul. Hidup gondrong.
Hidup. Banyak orang menginginkan bibir kayak saya loh. Masalahnya Aku begini, gondrong kalau juga saya lihat ada Bunda. bibir yang tiwis-tiwis gini, biasanya yang mulutnya tuh cerewet, tukang gosip. Tapi aku gondrong juga Bunda ya. Jangan Oh, salah. gondrongnya. Kalau kau gondrongnya beda, Jimen. Ini gondrong saya ini tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak ada taranya. Bayangkan ya, sampai tercatat, tertulis ya di dimaktubkan di suatu buku yang menuliskan zakarnya seperti zakar kuda. Anjay. Itu terinspirasi dari gondrong saya. Ada di sebuah buku tuh. Zakarnya seperti zakar kuda. Wih, pas ketika saya baca itu, langsung ku tengok gondrong saya di atas tiang listrik. Gon, katanya. Kenapa Gon? Inilah selama ini ku sembunyikan terus. Jadi tangannya satu megang tiang listrik, satu dia nutup. Karena kan nggak ada sempaknya waktu itu, Jimen. Belum ada. Iya. Nah ini nanti kalau ku WD ini lumayan lah untuk beli sempaknya, ya kan? Nah, itu dia bilang gini, kenapa ku tutup begitu? Ku bilang, kan nggak ku baca itu, zakarku seperti zakarku. Oh iya, sorry lah bro. Astagfirullahaladzim. Emosi mereka bilang bibir saya loh. Saya ceritakan tentang lagi saya si gondrong lah. Woi parah sebesar kuda. Aduh. Makanya jangan apa. Bisa sobek tuh. Hei, Junis! Apa yang sobek? Ngawur kau. Kau pikir dimasukkan buat jakarnya? Bukan buat jakarnya. Kau pikir mengerami? Iya, aku heran yang orang ini loh. Masa? Kayak kemarin ya, ada Oten menghujat. Dia bilang begini, Nora, siapa yang zakarnya tegang terus selama 70 tahun? Itu katanya kan? Yeah. Gue bilang begini, hei, kau ini bodoh, botol atau apa? Sejak kapan ada zakar yang tegang? Kau punya zakar kan? Kapan ada zakar yang tegang? 2 biji zakarnya pernah kau tengok tegang. 2 biji zakarmu pernah kau tengok tegang? Gue bilang, setahu yang saya yang tegang itu yang jubluk, bukan zakarnya. Kelaminnya. Ya, Sompul. Ini apa namanya nih? Sompu? Halo, Sompu telur? Sompu telur? Yung kita? Yung kita? Halo Kak. Malah ngetik dia. Bukan, dia tap layar. Tak. Oh, iya. Positif aja ya. Positif thinking. Astagfirullahaladzim. Emang kalau orang Sumatera ini kalau udah ngumpul barbar kali kalau ngomong. Enggak, lucunya ada yang naik. Ya kan? Ku tegur lah kan. Halo Bang. Ya, selamat malam Bang. Bunyi yang kayak tadi tuk. Halo Bang. Bang, ku bilang. Bang, iya Kak. Abang Islam Kak. Assalamualaikum kata dia kan. Terus ku bilang, ya Bang ada yang mau sampaikan. Ini Kak, ada sedikit yang mau saya sampaikan. Ya Bang, silakan. Ini Kak, tengoklah Kak, saya tap lo terus Kak. Saya tap. Kata, oh iya, makasih ya Bang. Cuma mau bilang itu doang. Ya, itu doang. Ada lagi yang sampaikan gak Kak? Alhamdulillah saya sudah bisa naik. Ini Kak, saya tap layar ya Kak ya. Iya, makasih ya Bang ya. Aku bilang lah. Turun tadi. Alah, ya Allah. Ini netizen kita ada saja. Kalau ingat itu ya Allah. Ini siapa lagi? Bang Pasar Ibu. Halo. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya boleh nggak, Kak di sini, abang-abang? Agamanya apa Bang? Islam. Nanya apa? Silakan.
Iya, zaman dulu kan, zaman Nabi kan belum ada baca tulis tuh. Nah, bagaimana cara Nabi menyampaikan Al-Quran atau mengajarkan surat-surat Al-Quran gitu? Loh, pewahyuan kepada Nabi Muhammad emang abang nggak tahu? Iya, makanya aku nanya, nggak tahu aku. Gimana cara mereka menyebarkan, sedangkan orang manusianya belum tahu baca tulis waktu itu. Kau bukan. Ya, siapa yang nggak tahu baca tulis, Bang? Ya zaman dulu kan nggak tahu baca tulis, soalnya nggak ada sekolah zaman dulu. Siapa yang bilang, Bang? Saya. Perlu enggak. Ya karena zaman dulu lah. Siapa yang bilang, Bang? Apakah Saya. berarti dikatakan baginda Rasulullah seorang yang ummi, jadi semua orang Arab itu ummi? Enggak, yang saya tanyakan, bagaimana cara mereka menyebarkan agama sedangkan manusianya belum tahu baca tulis? Kepada siapa dulu, Bang? Manusia. Loh, waktu Mereka. Nabi Muhammad menerima wahyu itu mereka emang Nabi Muhammad menyuruh manusia yang menulis? Enggak, gimana cara, contoh saya nangkepnya itu gimana, sedangkan saya nggak tahu baca tulis. Yang tidak tahu baca tulis siapa menurut Abang? Manusia pada waktu itu, karena belum ada sekolahan. Abang tahu dari mana? Sekolah pun Sedangkan belum zaman ada. Yesus saja sudah ada loh, Bang. Belum ada. Siapa yang bilang, Bang? Saja dosen. Enggak, saya mau nanya aja, gimana? Siapa yang bilang kalau pada waktu zaman Nabi Muhammad itu tidak ada orang yang tahu baca tulis, Bang? Sementara Nabi Musa saja sudah ada, Bang. Kan nggak masuk akal kalau zaman dulu banget ya, udah baca tulis. Sedangkan dulu, kertas, pabrik dulu, kertas Bang. saja belum ada. Gimana? Loh, sejak kapan dituliskan di atas kertas, Bang? Nah terus di mana? Makanya belajar dulu, Bang, ya. Abang turun, ya belajar dulu, belajar sama Enggak, Ustaz. saya tahu jawabannya, Kak, tapi ada yang belum tahu. Saya cuma ngetes Anda. Oh, ya udah silakan turun aja. Anda ngetes, Anda buka room sendiri, Anda silakan. Berarti Anda belum memenuhi kualitas. Oh, bukan belum memenuhi. Ya, kami di sini bukan untuk menjawab dan memuaskan nafsu birahi kau. Ya, tidak perlulah, ya. Dia Kau bukan tidak perlu Islam. mengetes ataupun mengetos. Ya, kalau kau mau mengetes, ya, kau cari manusia oten baru kau tes. Gitu. Apa pula kau di sini? Alah, trut kau. Sok kali kau. Ini belum ada baca tulis. Sejak kapan? Zaman dahulu sudah ada yang namanya berpendidikan. Kau pikir kayak Nabi Ibrahim itu tidak tahu baca tulis? Nabi Yusuf tidak tahu baca tulis? Gimana sih kau? Memang manusia oten. Yang nyamar-nyamar kau binatang. Binatang aja tidak pernah menyamar. Babi tidak pernah menyamar jadi anjing loh. Anjing tidak pernah menyamar jadi babi. Jadi saya bingung kalian ini nyamar nih dari mana? Babi dan anjing tidak pernah saling menyamar gitu loh. Lucu pula kau. Ya baru tambah. Halo Kak. Halo Kak. Turunkan lagu anakku tadi pencet itu. Bukan aku. Oke, nggak apa-apa Kak. Iya, lagi ada urusanku bentar. Aku dengar aja. Oke, siap. Oke. Momot turunkan aja Momot, nggak apa-apa. Kakak itu lagi sibuk mungkin. Yesus pun sekolah, iya. Lucu kan? Anak saya saja tahu loh sejarah bagaimana Al-Quran itu, Wahyu itu menjadi Al-Quran tuh, jadi mushaf itu tahu anakku sendiri. Kau lucu saja kau. Di zaman Nabi pula. Kalau kau bilang di zamannya Adam, barulah, ya kan? Atau tidak pada waktu Adam diciptakan. Ya Thomas, ini si Thomas pula nih. Selamat siang. Siang kakak, bapak Bapak Kristen? Kristen. Bapak Udah selesai mereka. Kenapa bapak? Sudah dingin kah? Saya takut ini.
Oh, dingin ini Bapak Saya tadi marah tuh karena ada orang yang menyamar-nyamar. Tidak baik jadi penyamar kan, Bapak? Betul. Kalau kau memang Kristen, katakan Kristen. Kalau kau Islam, jangan mempermainkan agamamu. Betul kan, Papa? Saya ini ngorek ini karena udah lama loh. Takut-takut Roteos itu keluar, gitu loh. Betul. Kan, Bapak? Jadi Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat Bapak? Oh, sehat-sehat. Ya, silakan Bapak, ada yang mau disampaikan. Rasanya mendengar saja dulu. Pace, Kristen atau Islam, Pace? Dia sudah bilang dia Kristen, kakak, kakak pun telinga tuh taruh di mana, Kak? Hah? Bapak tuh tadi sudah bilang dia Kristen, tapi yang kita tanyakan, Bapak Katolik apa Protes? Dia Protestan. Bapak kenapa? Bapak ke protes? Bapak Katolik, Saya Protestan saja. Oke. Silakan Bapak, ini ada Jimen, ada Salpa Saribu, ada Bunda Rama. Kang Dito dengan blokir permanen, mereka lagi menikmati indahnya kebersamaan di atas singgasana singgasana kedukaan. Silakan Bapak Thomas mau bertanya sama Kakak Jimen. Kakak Sal, silakan. Jimen, pelan-pelan Bang Jimen ya. Oke, Kakak Thomas, ada pertanyaan kah? Aduh, saya mau tanya tapi ini orang-orang Batak semua ini saya takut ini. Orang Batak. Kalau begitu Bapak Thomas tanya saya sama orang Jawa, mau sama orang Jawa kah? Baru di situ bilang Nura Aritonang itu dari mana ya? Saya ini dari Medan, Bapak. Cuman saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda-beda bahasanya. Bapak mau pakai bahasa Makassar, bisa Tonjimi. Bapak mau pakai bahasa Kupang, Beta Rasa pun juga bisa. Bapak mau pakai bahasa Jawa, saya tuh paham sekali gitu loh. Bapak mau pakai bahasa Batak, oh jelas. Saya nomor 1. Jadi Bapak mau pakai bahasa apa? Bahasa masing-masing. Oke, saya logat dengan nada-nada Batak, Bapak pakai bahasa Bapak sendiri. Silakan Bapak, jangan takut sebab Nora tidak memakan daging manusia dan tidak meminum darah manusia untuk memberitakan kematian Tuhan. Silakan Bapak bertanya saja. Salah sedikit Bang termakan Bapak. Tapi kayak batuk aku. Jadi kalau Bapak ada sedikit nanti kesalahan dalam Bapak bernarasi, Nora orang yang tidak menye-menye Bapak. Nora orang itu to the point. Yo, katanya lepu. Katanya lepu. Apa itu Bapak bilang? Lepu. Oh, lepu itu menye-menye ya? Lepu itu leher putus. Leher putus. Jangan kita kasih putus leher, toh. Tidak baik itu Bapak Maksudnya diturunkan begitu. Tidak. Ya silakan Bapak mau tanya apa Bapak. Jangan Bapak bilang jadi berdoa Bapak kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak. Silakan Bapak. Bapak mau bertanya apa? Ya, di dalam Alkitab tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. It's right. Ayat mas. Ya. Jadi, bagaimana itu? Betul. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah juru selamat. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus juga mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus oleh Bapaknya untuk Bani Israel.
sebagai juru selamat untuk Bani Israel, sama halnya dengan seperti Musa. Musa pun juga untuk Bani Israel. Yesus pun juga untuk Bani Israel. Begitu. Oke, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oke. Bagaimana itu? Dan jadikanlah seluruh semua bangsa muridku. Ya. Selanjutnya saya bertanya, Bapak Thomas diutus untuk bangsa. Saya akan ada pertanyaan, bangsa apa Bapak Thomas diutus? Saya bangsa Papua. Nah, kalau dikatakan di sana semua bangsa muridku, pertanyaan saya, murid Yesus bangsa apa Bapak Thomas? Ya, seluruh bangsa. Muridnya berarti kan mengikuti Yesus, belajar tentang. Oke, saya bertanya Bapak Thomas, kalau Bapak Thomas mengerti bahasa Indonesia, apakah sama bangsa-bangsa dan bangsa? Seluruh bangsa. Kalau seluruh bangsa berarti sampai ke ujung bumi. Tidak. Apakah bangsa dan bangsa-bangsa sama? Ya. Apakah bangsa dan bangsa-bangsa sama? Ya, itu secara implisit masuk karena di situ Yesus bilang seluruh bangsa. Oke, otomatis saya akan bertanya kepada Yesus seperti ini. Seluruh bangsa muridku. Saya bertanya, seluruh bangsa ini bangsa apa saja? Ya, jadi waktu Yesus naik ke surga, mereka menunggu selama 50 hari dan Roh Tuhan datang dan mereka berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Oh, di mana tertulis ada bahasa Arabnya, Pak? Oh, baca itu kitab Kisah Para Rasul ada di situ. Kisah Para Rasul berapa? Jadi kalau mengapa bangsa Israel dipilih ya? Dipilih Enggak, begini Pak, Bapak Thomas, Bapak Thomas, begini maksud saya. Seluruh bangsa berarti kita tahu itu merujuk kepada banyak bangsa. Tapi seluruh bangsa muridku, kan pertanyaan saya nanti jadi gini, muridnya Yesus bangsa apa, Pak? Mereka kan orang apa ya, Israel atau bangsa Yahudi. Ya, itu kan dipilih untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Itu kan sudah tertulis. Bukan seluruh bangsa-bangsa, Bapak Thomas. Makanya saya bilang, sebentar Bapak Thomas, apakah bangsa dengan bangsa-bangsa itu sama? Jadi Yesus mengatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, jadi begitu. Oke, terus? Ya, berarti Allah yang disembah oleh Abraham itu sudah tergenapi. Jadi Abraham juga. Oke, saya bacakan ini ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 16. Buka di Kisah Para Rasul 16 ya, Bapak Thomas. Apa dikatakan? Oke. Ini Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, dengarkan baik-baik, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, karena belum waktunya. Bukan belum waktunya. Nanti tahu. Silakan Jimen, masuk dulu Jimen. Segala sesuatu kan ada programnya, toh? Jimen. Iya. Jadi begini, kata Kakak Thomas, ya,
ketika dia pergi berbicara, dibilangnya baptislah, pergilah dan baptislah mereka, jadikan muridku. Itu dia berbicara kepada orang Kristen atau kepada orang Bani Israel? Kau jawab dulu itu pakai Waktu tongkat. itu belum ada Kristen. Itu Oh ya perintah. udah. Dengar dulu. Nah, Itu dia berbicara kepada murid-muridnya, pergilah ke